Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, para pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membahas tentang Baitun Nabawi, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam menjalani hidup, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 11 istri. Ada yang mengatakan 12 istri. 9 orang diantaranya hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayatnya. Ya, sementara 2 orang atau 3 orang mereka meninggal dunia sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Wa fi ma yali zikrun mujazun lahunna. Berikut ini pembahasan ringkas tentang mereka, tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Taqaddama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya fi sinnil arba'in. Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah di umur 40 tahun. Ketika Khadijah berumur 40 tahun. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 25 tahun. Jadi Khadijah lebih tua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa jami'u auladihi Shallallahu Alaihi Wasallam minha siwa Ibrahim. Dan semua anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Khadijah kecuali Ibrahim. Ya, Ibrahim ini dari Maria Al-Qibtiyah, budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yatazawwaj 'alaiha imra'atan ukhra muddata hayatiha. Dan sepanjang hidup dengan Khadijah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikahi wanita lain. Nabi tidak poligami. Tuwfiyat bi Makkah fi Ramadan. Khadijah meninggal di Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-10 dari kenabian. Wa dufinat bil Hujun, dan dikuburkan di Al-Hujun. Walaha, adapun umurnya ketika itu 65 tahun. 65 tahun. Kemudian yang kedua, Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Kana tahta ibni ammiha Sakran bin Amr. Sebelumnya Saudah
dinikahi oleh anak pamannya yang bernama Sakron bin Amr. Fa aslama wa hajara ilal Habasyah. Lalu keduanya masuk Islam dan hijrah ke Habasyah. Tsumma raja'a famata anha. Lalu keduanya kembali. Kemudian Sakron wafat meninggalkan istrinya. Fatazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dzalika fi Syawal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya, ya, itu pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian. Ba'da wafati Khadijah bin Nahwi Syahrin. Di sebulan setelah Khadijah meninggal. Ya, sebulan setelah Khadijah meninggal, Nabi menikah lagi. Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Tuwfiyat bil Madinah. Saudah meninggal di Madinah pada bulan Syawal tahun 54 Hijriah. Kemudian yang ketiga, Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu anha. Tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya di bulan Syawal tahun ke-11 dari kenabian. Ba'da Saudah bisanatin. Jadi setahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah. Jadi Nabi mulai poligami, yaitu setahun setelah Nabi menikah dengan Saudah. Ketika itu Aisyah berumur 6 tahun. Dan Nabi, ya, baru menggaulinya di bulan Syawal ba'dal hijrah, ya, setelah hijrah, bisaba'ati ashur, 7 bulan, atau ya 7 bulan setelah hijrah. Nabi baru menggaulinya 7 bulan setelah hijrah. Nabi hijrah, kemudian 7 bulan baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaulinya, dan ketika itu Aisyah berumur 9 tahun. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah di umur 6 tahun. Ya, Nabi tidak langsung menggaulinya. Beliau menggaulinya, ya, ketika Aisyah berumur 9 tahun. Walam yatazawwaj bikran ghairaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi gadis, ya, kecuali Aisyah. Istri-istri Nabi semuanya janda kecuali Aisyah. Wahia afqahun nisa'il ummah. Aisyah adalah wanita yang paling faqih, ya, dari umat ini. Banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia termasuk, ya, sahabiyah yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fadluha 'alan nisa ka fadlis sarid 'ala sairit ta'am. Keutamaan Aisyah, ya, dari seluruh wanita itu seperti keutamaan sarid dari seluruh makanan. Ya, sarid ini makanan yang berupa roti yang dihancurkan dan direndam dalam kuah. Aisyah meninggal pada tanggal 17 Ramadan tahun 57 Hijriah atau 58 Hijriah. Jadi ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan Aisyah wafat pada tahun 57 Hijriah atau tahun 58 Hijriah. Wadufinat bil Baqi, kemudian dia dikuburkan di Baqi. Yang keempat, Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sebelumnya Hafsah dinikahi oleh Khunais bin
Huzafata as-Sahmi. Fatuwufiya anha baina Badar wa Uhud li jurhin asabahu fi Badar. Lalu Hunais ya meninggal di daerah yang terletak antara Badar dan Uhud karena luka yang ada padanya, ya dia terkena luka li jurhin asabahu fi Badar, karena luka yang mengenainya di Badar, atau karena luka yang dialaminya di perang Badar. Kemudian lukanya kambuh setelah itu. Lalu dia meninggal. Falamma hallat tazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Sya'ban. Setelah dia halal, ya setelah Hafsah halal, ya sudah selesai masa iddahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya pada bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriyah. Tuwfiyat bil Madinah. Hafsah meninggal di Madinah pada bulan Sya'ban tahun 45 Hijriyah. Walaha situna sanah, dan umurnya ketika itu 60 tahun. Wadufina bil Baqi, dan dikuburkan di Baqi. Yang kelima, Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Sebelumnya ia dinikahi oleh Ubaidah bin Haris. Faqutila anha yauma Badar. Kemudian Ubaidah terbunuh di perang Badar. Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya pada bulan Ramadan tahun ketiga Hijriyah. Ada yang mengatakan, ya sebelumnya ia dinikahi oleh Abdullah bin Jahsy. Faqutila anha yauma Uhud. Lalu Abdullah bin Jahsy terbunuh di perang Uhud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya ya di tahun keempat Hijriyah. Karena tusamma fil jahiliyah bi ummil masakin. Jadi Zainab binti Huzaimah pada masa jahiliyah dikenal ya atau dipanggil dengan Ummul Masakin. Ini gelar dari Zainab binti Huzaimah. Ummul Masakin, ibu dari orang-orang miskin. Kenapa dia dipanggil dengan gelar ini? Li'ita'amiha iyahum, karena ia sering memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Masya Allah, ya, orangnya dermawan. Zainab binti Huzaimah ini wanita yang dermawan, sehingga digelari dengan Ummul Masakin. Dia meninggal di akhir bulan Rabiul Akhir tahun keempat Hijriyah. Ba'da zawaji bihi sallallahu alaihi wasallam bisamaniyati ashur au binahwi salasati ashur. 8 bulan atau sekitar 3 bulan setelah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, hidup bersama Nabi tidak lama ya. Jadi 8 bulan atau 3 bulan setelah menikah dengan Nabi dia meninggal. Ini diantara istri Nabi yang meninggal lebih dahulu. Ya, yang pertama tadi Khadijah, kemudian yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Yang keenam, ya sebelum yang keenam, shalla 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dufinat bil Baqi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati Zainab binti Khuzaimah ya, dan dikuburkan di Baqi. Yang keenam, Ummul Mukminin Ummu Salamah
Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha. Sebelumnya ia dinikahi oleh Abu Salamah. Walahu minha aulad, dan punya beberapa orang anak. Fatuwfiya anha, kemudian Abu Salamah meninggal pada bulan Jumadil Akhirah tahun keempat Hijriah. Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya pada malam-malam terakhir dari bulan Syawal. Pada malam-malam terakhir dari bulan Syawal tahun keempat Hijriah. Kanat min afqahin nisa wa aqalihinna. Ummu Salamah ini termasuk wanita yang faqih dan paling pintar, wa aqalihinna, yang berakal. Dia meninggal pada tahun 59 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 62 Hijriah. Wa dufinat bil Baqi, ya. Kemudian dikuburkan di Baqi, dan ketika itu umurnya 84 tahun. Masya Allah. 84 tahun. Yang ketujuh, Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy bin Ri'ab radhiyallahu anha. Dia adalah putri Umaymah binti Abdul Muttalib, bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ia dinikahi oleh Zaid bin Harisah. Namun tidak ada kecocokan di antara keduanya hingga akhirnya Zaid mentalaknya. Wa kana qad tabannahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sementara Zaid ini diadopsi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yuqalu lahu Zaid bin Muhammad, sampai-sampai dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Kama taqaddama, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Awalnya dipanggil Zaid bin Muhammad, kemudian turun larangan. Tidak boleh memanggil anak angkat, ya, dengan dinasabkan kepada bapak angkat. Tidak boleh. Tidak boleh dipanggil Zaid bin Muhammad. Wa kana ahlul jahiliyah yarawna tahrim zaujatil mutabanna ala abihi al-mutabanni misla tahrim zaujatil ibni al-hakiki. Dan orang-orang jahiliyah mereka memandang haramnya istri anak angkat bagi ayah angkatnya. Jadi ayah angkat tidak boleh menikahi istri anak angkatnya. Ya, kalau sudah diceraikan tidak boleh dinikahi. Sebagaimana haramnya istri anak kandung. Sebagaimana haramnya istri anak kandung. Falamma inqaddat iddatu Zainab min Zaid zawwajaha Allah subhanahu wa ta'ala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min fawqi sab'a samawat. Maka tatkala masa iddah Zainab, ya, sudah selesai, Allah Subhanahu wa taala menikahkan Zainab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam min sab'i samawat, dari 7 langit. Allah sendiri yang berperan sebagai walinya. Allah menikahkannya. Allah membatalkan, ya, anggapan orang-orang jahiliyah. Jadi tadi menurut orang-orang jahiliyah, ayah angkat tidak boleh menikahi mantan istri anak angkatnya. Allah batalkan anggapan ini. Jadi ayah angkat boleh menikah dengan istri
atau mantan istri, anak angkatnya. Kalau anak kandung jelas tidak boleh. Kalau anak angkat, boleh. Wazalika fi Zulqa'dah. Dan ya hal itu terjadi di bulan Zulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun ke-4 Hijriah. Wa kanat min a'badin nisa' wa a'zamihinna shadaqatan. Zainab binti Jahsy ini merupakan wanita yang rajin beribadah dan paling banyak bersedekah. Dia wafat pada tahun ke-20 Hijriah dan umurnya ketika itu 53 tahun. Ia adalah Ummul Mukminin pertama yang meninggal setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meninggal, kemudian disusul oleh Zainab binti Jahsy. Shalla alaiha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa dufinat bil Baqi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya turut mensolatinya dan dikuburkan di Baqi. Yang ke-8, Ummul Mukminin Juwairiyah bintil Harith, pemimpin Bani Mustalik radhiyallahu anhuma. Sebelumnya ya Juwairiyah menjadi tawanan di perang Bani Mustalik. Ya, pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun ke-5 Hijriah. Ia menjadi bagian milik Sabit bin Qais. Kemudian Sabit mengadakan mukatabah dengannya, ini perjanjian untuk memerdekakannya dengan tebusan. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitabataha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi seluruh tebusannya. Sudah penuhi tebusannya. Fa'taqaha wa tazawwajaha. Lalu beliau memerdekakannya dan menikahinya. Jadi awalnya budak. Ya, budak. Kemudian Rasulullah merdekakan dan menikahinya. Fa'taqal muslimun mi'ata ahli bait min Bani Mustalik. Maka kaum muslimin membebaskan 100 ya keluarganya dari Bani Mustalik. 100 dari keluarganya Juwairiyah. Min Bani Mustalik, dari Bani Mustalik. Wa qalu ya, kaum muslimin mengatakan mereka adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bebaskan saja, mereka adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Juwairiyah ya, ia adalah wanita yang paling besar berkahnya atas kaumnya. Gara-gara dia, kaumnya dibebaskan atau dimerdekakan. Tuwfiyat fi Rabiul Awal. Juwairiyah meninggal pada bulan Rabiul Awal tahun 56 Hijriah. Ada yang mengatakan 55 Hijriah dan umurnya ketika itu ya 65 tahun. Yang ke-9, Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Sebelumnya ia dinikahi oleh Ubaidillah bin Jahsy. Lalu lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Habibah. Wa kuniyat biha, maka dia dipanggil dengannya ya Ummu Habibah. Ummu Habibah, nama aslinya Ramlah. Ramlah binti Abi Sufyan. Punya anak perempuan namanya Habibah, kemudian dia dipanggil dengannya, dikunyah dengannya Ummu Habibah. Wa hajarat ma'ahu ila Habasyah
Kemudian Ummu Habibah hijrah bersama suaminya ke Habasyah. Fatanassara Ubaidullah. Namun suaminya malah pindah agama. Ya, Ubaidillah masuk agama Nasrani, wa tuwfiya murtaddan, dan meninggal dalam keadaan murtad. Sementara Ummu Habibah sabatat alal Islam, dia tetap teguh di atas Islam. Dia tidak mau murtad. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Amr bin Umayyah ad-Damari untuk membawa surat yang ditujukan ke Raja Najasyi, amarahu ayyuzawwijaha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Najasyi untuk menikahkan Ummu Habibah dengannya. Ya. Nabi meminta kepada Najasyi untuk menikahkan Ummu Habibah dengannya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, An-Najasyi menikahkannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan maharnya dari harta ya miliknya sejumlah 400 dinar. Raja Najasyi yang ngasih maharnya. Dan mengutus lalu mengutus Surahbil bin Hasanah untuk membawa Ummu Habibah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu posisi Ummu Habibah ada di Habasyah. Ya, Najasyi ini raja Habasyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup rumah tangga dengannya setelah beliau kembali dari Khaybar pada bulan Safar atau pada bulan Rabiul Awal tahun ke-7 Hijriah. Ummu Habibah meninggal ya pada tahun 42 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 44 Hijriah dan ada yang mengatakan tahun 50 Hijriah. Kemudian yang ke-10 Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Dia adalah putri pemimpin Bani Nadir dari Bani Israel. Dari keturunan Harun alaihi salam. Pada awalnya dia ditawan di Khaybar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihnya. Ya, tawanan perang. Rasulullah memilihnya untuk dirinya dan menawarkan kepadanya untuk masuk Islam. Fa aslamat, maka dia pun masuk Islam. Fa taqaha wa tazawwajaha ba'da fathi Khaybar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskannya dan menikahinya setelah penaklukan Khaybar. Itu di tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan madu dengannya di daerah Saddus Sohba yang berjarak 12 mil dari Khaybar dalam perjalanan menuju Madinah. Safiyah meninggal ya pada tahun 50 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 52 Hijriah. Dan ada yang mengatakan tahun 36 Hijriah. Wadu finat bil Baqi, kemudian ya dikuburkan di Baqi. Yang ke-11 Ummul Mukminin Maimunah bintil Haris Al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Dia adalah saudara perempuan Ummu Fadl Lubabah Al-Kubra bintil Haris Al-Hilaliyah, istri Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya di bulan Zulqa'dah tahun ke-8 Hijriah, tahun ke-7 Hijriah. Pada saat Umratul Qadha setelah tahallul. Ya, setelah selesai umrah.
Kemudian Rasulullah SAW bulan madu dengannya di daerah Saraf yang berjarak ya 9 mil dari Mekah. Waqad tuwfiyat bis Saraf, dan Ummu Habibah meninggal di daerah Saraf pada tahun 61 Hijriah. Ada yang mengatakan ya pada tahun 63 Hijriah, dan ada yang mengatakan tahun 38 Hijriah. Wadufinat hunaka, dan dia dikuburkan di sana di daerah Saraf. Wala yazalu maudi qabriha ma'rufan, dan tempat kuburnya itu ma'ruf ya, sampai sekarang dikenal. Para jamaah rahimakumullah, di ke-11 wanita ini ya, ada 11 wanita yang sudah kita sebutkan. Mereka adalah ummahatul mukminin ya, ibunda kaum mukminin, dan istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi para ulama sepakat 11 wanita ini adalah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang diperselisihkan apakah dia termasuk istri Nabi ataukah budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Raihanah binti Zaid. Raihanah binti Zaid ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia termasuk istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada yang mengatakan dia termasuk budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Raihanah ya meninggal ketika Nabi SAW kembali dari Hajjatul Wada, kemudian dikuburkan di Baqi. Taib, selain istri-istri yang Nabi miliki, Nabi juga memiliki seorang budak wanita yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah ini hadiah dari Muqawqis ya, ketika dia membalas surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Muqawqis membalas surat Nabi, Muqawqis memberikan hadiah, ya banyak hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya ya hadiah seorang budak yang bernama Maryah Al-Qibtiyah, dan Nabi mendapatkan anak darinya. Jadi budak itu boleh digauli, budak boleh dicampuri. Nabi mendapat anak darinya, dan anak itu diberi nama Ibrahim. Ibrahim. Maryah Al-Qibtiyah ya meninggal di tahun ke-6 Hijriah. Ada yang mengatakan pada bulan Muharram tahun 15 Hijriah, dan dikuburkan di Baqi. Baik, ini penjelasan tentang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir ya anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, telah kita sebutkan bahwasanya semua anak Nabi itu dari Khadijah kecuali Ibrahim. Ibrahim ini dari Maryah Al-Qibtiyah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya 7 orang anak. 7 orang anak. Jadi 4 putri atau 4 akhwat dan 3 putra. Ya, 4 putri dan 3 putra. Taib, yang pertama Al-Qasim, wa huwa akbaru waladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah anak laki-laki yang paling besar. Anak laki-laki yang paling besar, dan Nabi dipanggil dengannya. Nabi dikunyah dengannya. Ya, beliau kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Abul Qasim ini kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qasim hidup hatta masa, hingga dia bisa jalan, kemudian dia meninggal dalam usia 2 tahun. Meninggal ketika masih kecil. Yang kedua Zainab. Zainab ini merupakan putri Nabi yang paling besar.
usibat fillah, dan dia mengalami berbagai ujian di jalan Allah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tilka afdalu banati. Zainab adalah putriku yang paling utama. Dia lahir setelah Qasim. Kemudian dia dinikahi oleh Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi', putra bibinya. Putra bibi dari Zainab. Ya, yang bernama Halah binti Khuwailid. Kemudian Zainab melahirkan seorang putra yang dinamai Ali, dan seorang putri yang diberi nama Umamah. Seorang putra yang bernama Ali dan seorang putri yang bernama Umamah. Ya, Umamah inilah yang kalau kita baca hadis, ya, Nabi SAW pernah membawanya ketika sholat. Zainab meninggal di awal-awal tahun ke-8 Hijriah, ya, ketika di Madinah. Di awal-awal tahun ke-8 di Madinah. Yang ketiga, Ruqayyah. Tazawwajaha Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan lahir darinya seorang putra yang diberi nama Abdullah. Waqad balagha sitta sinin, ya. Jadi Abdullah ini sempat tumbuh sempat tumbuh hingga mencapai 7 tahun. Kemudian ayam mematok matanya, lalu dia meninggal karenanya. Ya, ini salah satu putra Utsman. Ya, Abdullah sempat tumbuh sampai berumur 6 tahun, lalu qadarullah matanya dipatok oleh ayam, pamata, kemudian dia meninggal. Mata Ruqayyah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Badar. Dan Ruqayyah, ya, kita kembali ke Ruqayyah. Ruqayyah meninggal sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Badar. Wajah Zaid bin Harisah basiran ila Madinah. Lalu datang Zaid bin Harisah membawa kabar gembira kemenangan menuju Madinah, namun ia dapati orang-orang telah meratakan tanah di atas kuburnya, di atas kubur Ruqayyah. Jadi ketika Nabi berangkat ke Badar, itu Ruqayyah sedang sakit. Makanya Nabi perintahkan Utsman untuk merawat istrinya. Utsman tidak ikut perang Badar. Nah, ketika Nabi sedang di Badar, Ruqayyah meninggal. Ya, kemudian datang berita kemenangan. Ini berita dibawa oleh Zaid bin Harisah, datang ke Madinah, menyampaikan kabar gembira kemenangan. Kita menang di Badar, namun dia dapati, ya, orang-orang baru selesai menguburkan Ruqayyah. Yang keempat, Ummu Kulsum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkannya dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setelah Ruqayyah meninggal. Ketika beliau kembali dari Badar. Ya, jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikenal dengan atau digelari dengan Dzunurain, pemilik 2 cahaya. Karena dia menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia nikahi Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal, lalu dia nikah lagi dengan Ummu Kulsum. Kemudian Ummu Kulsum meninggal. Ya, Ummu Kulsum meninggal lebih awal dari Utsman. Nabi mengatakan, kalau saya masih punya putri lagi, saya akan nikahkan engkau wahai Utsman dengannya. Ini menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan. Walam talid lahu syai'an, namun Utsman tidak mendapatkan anak darinya, dari Ummu Kulsum, dan Ummu Kulsum meninggal pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah dan dikuburkan di Baqi. Kemudian yang kelima, Fatimah. Fatimah ini putri Nabi yang paling kecil dan sangat disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah
sayyidah nisa'i ahlil jannah, pemimpin para wanita di surga. Dia dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya setelah perang Badar, dan dikarunia ya beberapa orang anak, ya ibnain, dua putra yang diberi nama Hasan dan Husain, dan dua putri yang diberi nama Zainab dan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ya dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian lahir seorang anak yang diberi nama Zaid. Kemudian Umar meninggal. Lalu Ummu Kulsum dinikahi oleh Aun, ya, putra pamannya Ja'far. Kemudian Aun meninggal, lalu Ummu Kulsum dinikahi oleh saudaranya Aun yang bernama Muhammad. Kemudian Muhammad meninggal, lalu Ummu Kulsum dinikahi oleh saudaranya Muhammad yang bernama Abdullah. Jadi beberapa kali menikah nih Ummu Kulsum. Kemudian Ummu Kulsum meninggal dalam keadaan masih menjadi miliknya, menjadi milik Abdullah. Baik, kita kembali ke Fatimah. Fatimah wafat 6 bulan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, ya sebelum yang keenam, kelima anak Nabi yang sudah kami sampaikan di atas, mereka lahir sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kelima anak ini lahir sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian yang keenam, Abdullah. Ada yang mengatakan innahu ulida fil Islam. Dia lahir ya dalam Islam, dilahirkan dalam Islam. Dan ada yang mengatakan qabla zalik, sebelum Islam. Dia wafat ya di saat masih kecil, dan dia adalah anak terakhir Nabi SAW dari Khadijah. Dari Khadijah. Kemudian yang ketujuh, ya sebelum yang ketujuh, berarti Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah ini dari siapa? Dari Khadijah. Dari Khadijah. Kemudian yang ketujuh, Ibrahim. Ya, Ibrahim lahir di Madinah. Ya, ini anak dari Maria Al-Qibtiyah, seorang budak milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi Jumadil Ula. Ibrahim lahir pada bulan Jumadil Ula atau Jumadil Akhirah tahun ke-9 Hijriah, dan meninggal pada tanggal 29 Syawal tahun ke-10 Hijriah. Yauma kasafatis syamsu. Ketika terjadi gerhana matahari di Madinah. Wa huwa radi, dan dia masih menyusui. Ya, masih kecil umurnya, ya, baru 16 atau 18 bulan. 16 atau 18 bulan. Wadufina bil Baqi, ya, dan dikuburkan di Baqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya tentang Ibrahim, kata Nabi, sesungguhnya ada yang menyusuinya di surga untuk menyempurnakan masa susuannya. Ya, taib ini pembahasan tentang keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi memiliki 11 istri, ada yang mengatakan 12 istri. Beliau memiliki budak ya yang bernama Maria Al-Qibtiyah, dan anak-anak beliau ya semuanya ada 7, 6 dari Khadijah dan 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Allahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.